Hai, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Kali ini aku mau membagi pengalamanku waktu dulu cari kerjaan di Australia. Jadi waktu itu aku datang ke Australia itu bulan Juli 2019. Nah, waktu itu temenku dia tinggal di Melbourne, terus dia punya ngekos di sana. Jadi kota pertama yang aku kunjungi adalah Melbourne. Terus udah gitu aku coba cari-cari kerjaan, temenku bilang, "Ih, ikutan grup WhatsApp," katanya orang-orang Melbourne di sana. Jadi aku ikutan grup Indonesia di WhatsApp, terus disitulah aku dapat kerjaan. Jadi, ada, eee, orang Indonesia di WhatsApp tersebut share kerjaan, katanya ada butuh, pelayan di coffee shop di mall. Nah, udah gitu ya daripada aku nganggur ya, kan aku harus, nyari duit untuk menghidupi hidupku selama di Australia. Jadi aku ambillah itu, katanya, "Oh, aku interest dong, aku mau kerja di situ." Terus udah gitu, tapi katanya bayarannya cash segini. Itu waktu itu aku dibayar cuman 130.000 sejam. Itu yang punya orang Indonesia loh, gila. Mereka memang kadang kadang orang Indo lagi itu mereka tidak menghargai, eee, tenaga orang lain. Jadi dia menggunakan kesempatan kepada kita-kita yang butuh pekerjaan dan duit. Dia cuman bayar aku 130.000 per jam, which is itu underpay gitu loh. Biasanya dulu waktu zaman 2019 itu minimum pay itu sekitar 230 apa 220.000 per jam. Akhirnya aku ambillah pekerjaan itu, terus aku pergi ke mall tersebut, dicari alamatnya, terus naik kereta, terus nyampe di sana, udah gitu aku di-training sama orangnya, "Oh, ini harus, kasir," katanya, "begini caranya." Terus udah gitu kalau misalkan, orang-orang udah selesai, eee, minum kopi atau apa, ambil di meja-mejanya, dibersihin gitu, terus dicuci. Terus udah gitu, kan aku pertama kali ya ke Australia, disuruh ke kasir, mana mana aku tahu itu duit $1, 5 sen, $2, orang aku nggak pernah pegang duit. Australia kan pertama kali anjrit, udah gitu bahasa Inggris gue yang jelek, boro-boro bisa ngomong, "How can I help? What would you like?" Boro-boro gitu, nggak ada pengalaman jadi kasir. Terus akhirnya aku diomongin sama yang punya, "Ih, dia nggak tahu duit," katanya. Terus dia tanya, "Kamu baru di sini?" "Iya, aku baru." Kapan datangnya?" Aku bilang, "Baru 2 minggu kemarin." Terus, "Kamu nggak tahu duit Australia?" Aku bilang, "Nggak tahu." Terus aku diomongin di belakang sama orangnya, terus dia nggak tahu duit. Ya terus gimana ya, orang gue belum tahu, ajarin lah. Akhirnya ya udah aku dikasih 3 jam di situ. Ya ampun anjrit, jadi kerja di Australia itu kalau 3 jam tuh iya bener nggak ada istirahatnya. Aku berdiri gitu ya, terus pokoknya nggak pernah diam. Ambil piring, ambil gelas, terus udah gitu cuci piring, terus udah gitu bikin roti toast. Itu gimana caranya kalau bikin, misalkan customer mau, mmm, roti sama egg atau apa gitu ya, buat breakfast. Aku diajarin, pokoknya selama 3 jam itu aku nggak ada istirahat. Aduh, pekerjaan pertama yang sangat melelahkan, terus dibayarnya murah lagi. Setelah itu aku selesai 3 jam, tahu nggak, aku sampai muntah karena mungkin, mmm nggak makan, telat makan, pokoknya nervous lah gitu. Pekerjaan pertamaku waktu itu. Akhirnya aku bertahan cuman 2 minggu, seminggu itu aku cuman dikasih 9 jam kerja, jadi 3 hari dikasih 3 jam, cash 130.000. Terus udah 2 minggu aku WA si cicinya, aku bilang, "Ci, aku, sorry aku, kayaknya, sorry aku mau keluar," aku bilang, "karena aku
alasannya aku mau belajar bikin kopi dulu karena, di itu kan coffee shop, aku mau belajar kopi dulu nanti kalau aku udah jago nanti aku balik lagi, padahal bohong. Nggak akan aku balik lagi, orang dibayar 130.000 sejam mana cukup, udah gitu jamnya pendek. Nah, setelah itu pengalaman pertama aku ampe muntah loh. Muntah gue mah kayaknya, anjrit. Di Indonesia kan gue nggak pernah kerja kayak gitu ya. Ya udahlah itu duka aku dulu pas lagi kerja di Melbourne. Nah, terus kerjaan kedua aku adalah bersih-bersih kantor. Ceritanya temenku bilang gini, aku cari-cari kerja nggak dapet-dapet, di WA lihat-lihat gitu. Terus temenku bilang gini, mmm dia kan pas aku ke Melbourne dia lagi ke Tasik, jadi dia lagi merit di Tasik sama cowoknya waktu itu. Jadi aku tinggal gratis di tempat dia selama 2 minggu. Terus dia balik ke Melbourne, terus aku ketemu dia, terus dia bilang ke aku, "Kamu cobalah si Vindo sama si Dewang." Jadi 2 orang ini dulu, tahun 2017, itu temennya temenku pas lagi di interview di imigrasi. Jadi dulu si temenku ini si Cecen, Cecen, "Halo Cen, thank you udah memotivasi gue ke Australia." Iklan dulu. Udah gitu, si Cecen tuh panggil lah si Vindo sama si Dewang karena mereka ketemu di imigrasi, di kantor imigrasi untuk interview. Mereka pada nginep di Bogor kalau nggak salah di temennya. Akhirnya, dia, invite lah ke apartemen tahun 2017. Nah disitulah aku kenal Dewang sama Vindo. Terus udah gitu si Cecen bilang, "Coba aja si Vindo, mendingan kamu pergi ke kampung," katanya, "ke regional." Jadi di kampung itu kalau misalkan visa WHV, kalau kalian 3 bulan kerja di kampung regional atau di kebun, atau di, pabrik daging, itu bisa extend jadi 2 tahun, gitu. Jadi aku, text lah dia, "Mana sih, mana?" Gue bilang. Terus aku WA lah si Vindo, "Vindo, kamu ada kerjaan nggak sih di sana? Ada ini lowongan nggak sih?" Terus dia bilang, "Ada sih," pas dia lihat di tempat dia kerja, terus ada selembaran bahwa ada lowongan. Akhirnya aku terbanglah dari Melbourne ke Alice Spring, gitu. Di Alice Spring itu aku kenal Vindo, terus udah gitu aku ketemu dia, terus say hi, bla bla bla, terus aku titipin lamaran selembaran ke dia. Jadi aku print lamaranku, aku kasih ke dia untuk dikasih ke bosnya. Setelah itu aku tunggu 2 mingguan lah baru dapat panggilan. Terus selama 2 minggu itu aku lihat di Facebook lowongan pekerjaan di Alice Spring, terus aku lihat ada lowongan, bersih-bersih, bersih-bersih sekolah. Akhirnya aku apply lah itu ke bosnya, aku bilang, "Aku mau dong kerjaan ini." Itu pun dari temenku sebenarnya, temenku bilang, "Oh ada yang nanyain, kalau ada yang butuh lowongan ini ada kerjaan gitu, bersih-bersih di sekolah." Akhirnya aku ngelamar, dapatlah itu kerjaan, aku cuman bertahan 2 minggu, jadi aku sehari itu waktu itu 3 jam doang. Ya lumayan lah ya daripada menganggur, jadi sambil menunggu kerjaan dari temenku yang jadi housekeeping di hotel, akhirnya aku ngerjain itu selama 2 minggu. Jadi dulu itu aku nganggur 2 minggu di Melbourne, terus dapat kerjaan seminggu cuman seminggu ya? Seminggu apa 2 minggu ya? Seminggu kayaknya 3 jam, per hari, cuma dikasih 3 hari, habis itu minggu keempat aku terbang ke Alice Spring, terus dapat kerjaan lagi, nganggur seminggu, terus dapat kerjaan lagi bersih-bersih sekolah, itu cuma 15 jam seminggu. Udah gitu pokoknya belum cukup lah untuk bisa nabung, cuman cukup untuk menghidupi sehari-hari. Terus setelah 2 minggu aku dapatlah kerjaan di housekeeping gitu, di hotel Setter namanya di Alice Spring. Terus aku dapat kerjaan housekeeping, itu pun aku kerjaannya cuman casual, pokoknya up and down, jamku nggak pernah panjang, paling aku dapat seminggu itu 15 jam, 20 jam, pokoknya di bawah 25 jam deh pokok kerjaan aku. Karena kadang kalau lagi mereka nggak sibuk karena pegawainya banyak, ya kadang sehari aku dikasih jam 9 sampai jam 12, kadang dari jam 10 sampai jam 1, terus
Kalau udah jam 1 katanya nanti dikasih tahu ke aku, "Oh Teni, kamu selesai jam segini jadi aku harus pulang," gitu. Itulah casual. Nah, udah gitu ini nggak akan cukup, aku bilang nggak bisa nabung. Akhirnya aku setelah 2 bulan aku ngelamar lagi di tempat yang sama jadi pelayan. Jadi kalau paginya aku housekeeping, malamnya aku jadi waiters atau pelayan. Itu pun paling seminggu aku dapatnya cuman, mmm, 12 jam, 13 jam, 14 jam gitu, pokoknya under 20 jam deh kerjaan yang kedua aku. Jadi aku 2 kerjaan itu dulu cuman dapat sekitar 35 jam gitu, pokoknya di bawah 40 lah, 40 jam. Nah, itulah pengalamanku dulu pas waktu datang ke Australia, kerjaan pertamaku itu, pelayan restoran, kuat 1 minggu terus keluar, terus housekeeping, sama bersih-bersih, sekolah waktu dulu. Jadi itu dari 2019 aku datang Juli dapat Juni ya? Juni, terus dapat kerjaan itu yang agak stabil itu Juli. Jadi aku nggak nganggur 4 minggu tapi nggak terlalu, tetap ngasilin duit tapi nggak banyak. Nah itulah pengalaman aku pertama kali kerja di Australia. Jadi kalian memang harus cari info sebelum ke Australia. Dan saran aku jangan ke kota besar. Kota besar itu udah jaraknya jauh, transportasinya jauh, terus udah gitu waktunya buru-buru, udah gitu kerjaannya susah, dibayarnya rate-nya murah. Menurutku kalian kalau ke Australia perginya ke kampung. Banyak banget kerjaan di kampung. Kayak aku tinggalnya sekarang di Alice Springs, itu kota kecil banget. Kotanya kecil banget. Itu kayak aduh ya ampun kalau di Tasik mah itu Sukaratu aja gede. Ya Tasik mah gede lah. Pokoknya coba Hajet yang di Tasik di kota segitu doang kampungnya. Jadi orang-orangnya sedikit banget. Nah, di situ banyak banget kerjaan. Jadi kalian kalau misalnya ke Australia mendingan langsung ke kampung perginya. Di sana banyak banget kerjaan, banyak banget yang membutuhkan tenaga kerja gitu. Nah, oh aku mau cerita juga. Jadi pas 2 minggu aku kerja itu aku dapet 14 juta. Jadi kayaknya aku ya 14 juta kerja pas waktu itu. Nah, aku langsung beli mobil. Waktu itu temenku ada yang ngejual 1.400. Jadi mobil di sini murah banget. Aku beli mobil 14 juta. Dari situ gaji pertama aku langsung beliin mobil. Jadi aku bisa kemana-mana naik mobil. Terus udah gitu ya udah. Yang pertama yang penting itu ya di sini kalian harus bisa nyetir mobil. Itu kayaknya rekomendasi banget karena bisa nyetir kemana-mana. Kalian bisa kerja 2-3 kerjaan. Kalau misalkan naik mobil kan cepet kemana-mana gitu. Nah begitulah kisah hidupku pertama kali dapat kerja di Australia. Itu kebanyakan dari temen, referensi dari temen, grup WhatsApp, grup Facebook. Jadi kalian harus cari-cari informasi gitu. Kayak sekarang aku lagi ngelahin keponakan. Nanti kalau kesini aku pun kan karena aku udah tahu bosku bos cleaner. Nanti aku mau tanya dia ada lowongan nggak. Terus temenku yang di sini misalkan kerja di mana. Nanti aku tanya, Beb ada kerjaan nggak di situ? Aku mau nitip dong. Kalau ada ponakanku mau ngelamar gitu. Jadi kalian coba punya research sebanyak mungkin, chat temen, tanya apakah ada lowongan di sini atau enggak. Di Facebook lihat info-info, kadangan mereka buka lowongan juga di Facebook. Misalkan aku di Alice Springs, nanti di situ ada job di Alice Springs. Cari-cari di situ, kadang orang share butuh ini gitu. Kalian bisa coba lamar di Facebook juga. Oke, semoga penjelasan aku membantu, bermanfaat bagi orang-orang yang mau ke Australia, gimana sih cari kerja di Australia. Oke, alright then, bye, see you next video, thank you.